Perkenalkan, saya Rifon Gevano dengan NIM 2323449 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial penginstalan InListLab beserta pengendalian 2 koleksi buku. Langkah pertama yaitu teman-teman dapat mengunduh InListLab di situs resminya yang bernama inlistlab.perpusnas.go.id. Lalu untuk mendownload file InListLab-nya, silakan klik platform PHP di menu installer. Lalu silakan klik link yang sudah disediakan di InListLab versi 3.2 dengan ukuran file 470 MB. Dikarenakan saya sudah mendownload file InListLab-nya, maka lanjut ke tutorial berikutnya. Silakan teman-teman ekstrak file InListLab yang sudah di-download barusan di penyimpanan C ataupun penyimpanan D. Diharapkan di penyimpanan C ataupun penyimpanan D tidak terdapat file SAM di dalamnya. Apabila terdapat file SAM di dalam penyimpanan tersebut, maka file SAM sebelumnya akan hilang atau tertimpa oleh file InListLab yang sudah diekstrak. Pada kali ini saya akan menggunakan penyimpanan C. Lalu ekstrak. Dikarenakan pengekstrakan file InListLab ini memakan waktu yang cukup lama, maka saya akan percepat videonya ataupun memotong. Jika file InListLab yang sudah di-download sudah diekstrak, maka hasil ekstraknya bernama file SAM. Langkah pertama untuk membuka InListLab, teman-teman dapat membuka aplikasi SAM terlebih dahulu. Silakan klik dua file SAM tersebut. Lalu cari aplikasi SAM Control. Lalu jalankan aplikasi SAM-nya agar InListLab dapat diakses. Klik Start pada menu Apache dan MySQL. Apabila status MySQL sudah tertulis running di bagian akhir, maka silakan klik bawah browser untuk mengakses InListLab-nya. Untuk mengakses InListLab, teman-teman dapat menggunakan link yang ada di situs resmi InListLab pada langkah-langkah install paket nomor 8, yaitu http localhost 81.2/install InListLab 3. Silakan klikkan pada menu browser. Jadi untuk mengakses InListLab, teman-teman harus menjalankan aplikasi SAM terlebih dahulu agar InListLab-nya dapat terakses. Lalu klik Enter. Untuk masuk ke perpustakaan di InListLab-nya, silakan klik Back Office pada bagian kiri. Untuk username dan password sudah tersedia di situs resmi InListLab pada langkah-langkah nomor 9, yaitu username atau password untuk administrator adalah InListLab dengan username InListLab sama dengan. Username yaitu InListLab. Dengan passwordnya InListLab sama dengan. Lalu klik Sync. Lalu klik perpustakaan pusat. Lalu klik Sync. Maka perpustakaan untuk InListLab sudah berhasil terpasang. Itulah langkah-langkah penginstalan InListLab di laptop. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial pengentrian koleksi pada perpustakaan InListLab. Saya akan mengentrikan 2 koleksi buku yang saya gunakan ini. Tuntutan solat lengkap dan manajemen perpustakaan. Buku pertama yang akan saya entrikan yaitu tuntunan solat lengkap. Untuk mengentrikan koleksi buku ataupun koleksi lainnya, teman-teman dapat mengklik menu akuisisi di bawah beranda, lalu klik entry koleksi. Silakan teman-teman pilih jenis bahan koleksi tersebut.
kenakan saya mengentrikan buku yaitu bahannya adalah monograf. Lalu masukkan judul. Apabila terdapat anak judul, silakan teman-teman entrikan. Untuk penanggung jawab, teman-teman dapat mengentrikan nama pengarang ataupun penerbit. Untuk tajuk pengarang utama itu silakan entrikan nama pengarangnya. Apabila di buku tersebut terdapat tajuk pengarang tambahan, silakan teman-teman entrikan. Dikarenakan buku ini adalah pengarang tunggal, jadi hanya satu tajuk pengarang utamanya. Tempat terbitnya yaitu Semarang. Penerbitnya PT Karya Toha Putra. Untuk tahun terbitnya di buku ini terdapat pada tahun 2018. Jumlah halaman di buku ini silakan teman-teman masukkan yaitu 108. Keterangan ilustrasi dapat teman-teman isikan jika terdapat di buku tersebut. Jika tidak, maka masuk saja pada tahap berikutnya. Untuk ukuran bukunya yaitu 12 kali 10 cm. Dimensinya itu 12 kali 10 cm. Masuk pada edisi, buku ini memiliki edisi cetakan pertama. Untuk subjeknya, teman-teman dapat pilih yaitu topikal ataupun nama orang. Saya akan menggunakan topikal. Subjek dari buku ini yaitu agama Islam. Dengan nomor klasifikasi DDC yaitu 297. Untuk mencari nomor klasifikasi dari buku ini, teman-teman dapat menggunakan aplikasi DDC ataupun buku DDC untuk mencari nomor klasifikasinya. Lalu untuk nomor panggilnya, teman-teman bisa mengklik tanda tambah pada bagian sebelah kanan. Maka otomatis nomor panggilnya akan keluar karena mengambil dari subjek dan nomor klasifikasi yang kita entrikan barusan. Untuk ISBN, silakan teman-teman isikan yaitu apabila di buku tersebut tidak terdapat ISBN, teman-teman dapat melanjutkannya ke berikutnya. Lalu catatan bisa teman entrikan ataupun tidak. Begitupun dengan lokasi daring. Untuk data pengadaan, jumlah eksemplar ini adalah jumlah kopian buku yang ada di perpustakaan teman-teman. Silakan masukkan nomor induk, barcode, dan nomor RFID jika terdapat. Tanggal pengadaan yaitu tanggal dientrikannya buku tersebut. Jenis sumber, teman-teman dapat memilihnya pembelian ataupun hibah. Saya akan memilih pembelian. Nama sumber dapat teman-teman entrikan jika terdapat pembeliannya. Bentuk fisiknya yaitu buku. Kategorinya umum. Untuk akses, teman-teman dapat memilih dapat dipinjam, baca di tempat, ataupun yang lainnya. Saya memiliki dapat dipinjam. Lokasinya itu perpustakaan pusat, lokasi ruangnya itu pun dengan ruang baca. Untuk ketersediaan, teman-teman pilih tersedia. Mata uangnya dikarenakan kita di Indonesia, teman-teman pilih rupiah. Untuk harganya yaitu, klik saja harga buku tersebut. Buku ini seharga 20.000. 20.000-nya itu per eksemplar. Untuk nomor panggil, silakan teman-teman copy nomor panggil yang terdapat di bagian atas ini yaitu 297 RFT. Lalu centang tampil di opak. Lalu klik simpan. Buku pertama sudah berhasil dientrikan. Masuk pada koleksi yang kedua yaitu buku manajemen perpustakaan. Saya akan mengetikkannya. Masuk pada menu akuisisi, entry koleksi, lalu pilih jenis bahan. Bahannya itu monograf.
Buku yang kedua yaitu Manajemen Perpustakaan. Lalu masuk pada tajuk pengarang. Pengarang utama pada buku ini itu Elva Rahma. Itu kita membalik namanya terlebih dahulu. Rahma Elva. Pengarang buku ini itu memiliki pengarang lebih dari dua. Pengarang kedua yaitu Marlini. Lalu klik tanda tambah untuk jika ingin menambahkan pengarang tambahan lainnya. Pengarang tambahan berikutnya yaitu Gustina Erlianti. Lalu masuk pada menu penerbitan. Tempat terbit dari buku ini yaitu Depok. Penerbit dari buku ini yaitu Raja Wali Press. Tahun terbitnya tahun 2019. Jumlah halaman dari buku ini yaitu sebanyak 191. Untuk dimensinya yaitu 23 cm. Dengan edisi buku yaitu cetakan pertama. Untuk subjeknya seperti pada buku yang pertama yaitu kita pilih topikal dengan subjek yaitu perpustakaan administrasi. Dengan nomor klasifikasi 025.1. Untuk nomor panggilnya seperti langkah yang pertama yaitu klik tanda tambah. Maka otomatis nomornya sudah ada. Untuk ISBN-nya 978 602 425 lalu 643 strip 3 strip 2. Pada menu catatan saya kosongkan, begitupun dengan lokasi koleksi daring. Untuk jumlah eksemplar saya milih 1. Apabila terdapat nomor induk, barcode dan RFID silakan ditambahkan. Untuk jenis sumber saya memilih pembelian. Bentuk fisiknya yaitu buku, kategorinya koleksi umum, aksesnya tetap dapat dipinjam, lokasinya perpustakaan pusat, ruang bacaan, dan mata uangnya seperti biasa itu rupiah. Dengan harga buku itu kita perkirakan sekitar 35.000. 35.000 per eksemplar. Untuk nomor panggilnya kita bisa mencarinya di atas yaitu 025.1 RHM. Lalu klik tampilkan di opak. Lalu klik simpan. Itulah pengentrian 2 koleksi buku. Lalu buku yang sudah dientrikan barusan akan terlihat langsung di beranda. Yaitu judulnya ada 5. Buku pertama yang saya entrikan yaitu Tuntunan Salat Lengkap Muhammad Rifai dan Manajemen Perpustakaan. Tuntunan salat lengkap ini ada strip Muhammad Rifai-nya karena saya memasukkan penanggung jawab, sedangkan untuk manajemen perpustakaan tidak. Itulah pengantrian koleksi buku di perpustakaan Inlislet yang dapat saya berikan tutorialnya. Sekian dari saya, terima kasih.